Pernahkah kamu menempati rumah warisan keluarga dan merasa seperti kamu bukan satu-satunya yang tinggal di sana? Sebuah rumah tua, sebuah loteng yang terkunci, dan sebuah peti mati yang tak pernah dibuka. Apa jadinya? Jika yang dikubur ternyata masih hidup saat itu, bersiaplah. Karena ini bukan sekadar cerita horor. Ini adalah kenyataan yang terkubur selama puluhan tahun dan kini kembali untuk menuntut keadilan. Selamat datang di kisah nyata. Direkomendasikan memakai headset. Selamat menikmati ceritanya, sobat. Namaku Dina, seorang mahasiswi semester akhir yang sedang menulis skripsi tentang sejarah desa-desa tua di Jawa Tengah. Untuk memperdalam penelitianku, aku menyewa sebuah rumah tua yang katanya sudah tak ditinggali selama hampir 2 dekade. Lokasinya berada di pinggiran desa Cengklek, jauh dari hiruk-pikuk kota, dan dekat dengan perkebunan karet yang kini sudah jarang diurus. Rumah itu berdinding kayu jati yang mulai memudar warnanya. Atapnya menjulang runcing, dan jendela-jendelanya berderit ketika dibuka. Meski begitu, rumah itu tampak kokoh dan bersih, seperti seseorang masih merawatnya. Pak Surip, tetua desa yang menyewakannya padaku, hanya berkata, "Jangan ganggu yang di atas." Waktu kutanya maksudnya, dia hanya tersenyum kaku dan mengalihkan pembicaraan. Hari pertama berjalan biasa saja. Aku mengatur meja, memasang wifi portable, dan menyusun catatan-catatan sejarah yang kubawa. Malam tiba cepat, dan suasana menjadi sangat senyap. Tak ada suara kendaraan, tak ada lampu jalan, hanya suara jangkrik, dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun oleh suara berderak dari langit-langit. Suara itu pelan, seperti sesuatu yang menyeret benda berat di atas kepalaku. Aku memandangi langit-langit dengan jantung berdebar. Ingatanku langsung melayang ke ucapan Pak Surip. Keesokan paginya, aku memberanikan diri memeriksa loteng. Tangga kayu kecil di dapur mengarah ke sebuah lubang persegi di atap. Aku menyalakan senter dan naik perlahan. Begitu kepalaku mencapai loteng, aku membeku. Di sana, di tengah ruangan berdebu dan dipenuhi sarang laba-laba, ada sebuah peti mati. Kayunya sudah tua, berlapis debu tebal, namun tampak utuh. Tanpa alasan yang jelas, aku merasa ngeri. Udaranya dingin, seperti sedang berada di ruang es. Aku turun dengan cepat dan menutup pintu loteng rapat-rapat. Hari-hari berikutnya jadi semakin aneh. Di malam hari, suara gesekan dari loteng makin sering terdengar. Bahkan sekali waktu, aku mendengar suara rintihan pelan. Aku coba mengabaikannya, berpikir mungkin hanya tikus atau hewan liar. Tapi suara itu terdengar, terlalu manusiawi. Pada malam keempat, aku terbangun oleh suara seperti ketukan lembut dari atas. Tok, tok, tok. Suara itu pelan namun berirama. Seperti seseorang mencoba memanggil dari dalam peti itu. Aku tak tahan lagi. Esok paginya, aku mendatangi Pak Surip. "Ada apa dengan rumah itu, Pak?" tanyaku dengan nada cemas. Pak Surip hanya menatapku lama, kemudian berkata, "Kamu melihatnya ya?" "Melihat apa?" "Peti di loteng itu dulunya bukan ada di sana. Tapi dia minta ditaruh di atas. Katanya supaya tenang." "Siapa yang minta?" Pak Surip tak menjawab. Ia menyalakan rokoknya, menatap ke arah hutan di belakang rumah, lalu berkata pelan, "Kalau kamu masih dengar suara dari loteng malam ini, jangan jawab apapun, jangan bicara,
jangan buka pintu loteng. Karena kalau kamu buka, dia akan tahu kamu bisa mendengarnya. Malam itu aku berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Kata-kata Pak Surip terus terngiang-ngiang di telingaku. Kalau kamu dengar suara dari loteng, jangan jawab. Jangan buka pintu loteng. Namun rasa penasaran bercampur takut itu seperti belati tajam yang menusuk-nusuk pikiranku. Di tengah malam yang sunyi, ketika aku sudah hampir tertidur, suara itu datang lagi. Tok, tok, tok. Kali ini ketukannya terdengar lebih jelas, lebih dekat. Seolah-olah berasal dari dalam dinding kamarku sendiri. Aku menahan napas. Tubuhku mematung. Keringat dingin mengalir di pelipis. Tok, tok, tok. Lalu, sebuah suara. Ada orang, pelan, lirih, namun begitu jelas. Suara perempuan seperti dari balik papan kayu yang lapuk. Nadanya memelas, seakan minta ditemani. Aku menggigit bibir, menutup kepala dengan selimut, dan mencoba menahan diri. Jangan jawab, jangan buka suara, jangan bergerak. Tapi rasa takut kadang bisa membuat seseorang nekat. Esok harinya, aku kembali naik ke loteng. Kali ini aku membawa kamera untuk merekam, bukan untuk konten, tapi sebagai bukti. Kalau terjadi sesuatu padaku, seseorang harus tahu apa yang kulihat. Ketika aku membuka pintu loteng dan naik, udara dingin langsung menyambut. Peti mati itu masih di sana. Tapi ada yang berbeda. Salah satu sisi peti terlihat terbuka sedikit. Celah kecil, tak lebih dari 2 jari lebarnya. Tapi dari celah itu tercium bau anyir. Bau tanah basah bercampur darah. Dan ada sesuatu yang terlihat di dalamnya. Kuku. Seseorang di dalam peti itu masih punya kuku, panjang, hitam, seperti mencakar-cakar bagian dalam tutup peti. Aku hampir muntah. Turun tergesa aku jatuh dari tangga kecil itu dan lututku tergores. Tapi yang lebih mengerikan lagi, saat aku menoleh ke belakang, pintu loteng menutup sendiri, pelan-pelan, tanpa suara. Malam harinya, suara ketukan kembali datang. Kali ini bukan dari loteng, tapi dari balik dinding kamarku. Tok, tok, tok. Aku tahu kamu di situ. Suara itu lagi. Lebih jelas. Lebih dekat. Dan kali ini bukan sekadar mengetuk. Suara itu berjalan. Ya, aku bisa mendengar langkah kakinya menyeret-nyeret, seperti seseorang yang tertatih karena kakinya lumpuh. Langkah itu bergerak dari dinding kamarku ke arah pintu. Seret, seret, seret. Aku memandangi pintu kamar. Gagangnya bergerak pelan, seolah seseorang mencoba membukanya dari luar. Tapi pintu itu terkunci. Aku yakin sekali sudah menguncinya. Namun tiba-tiba, tok, tok, tok. 3 ketukan keras di pintu membuatku menjerit. Dan lalu, suara itu berkata, "Kamu sudah lihat aku." Aku gemetar. Aku tak menjawab. Aku hanya menunduk di pojok kamar, menggenggam tasbih kecil yang kubawa. Tapi seketika semua suara berhenti, hening, seolah tak pernah ada yang terjadi. Keesokan harinya, aku menelepon temanku, Rina, seorang anak indigo yang sering membantuku saat mengunjungi tempat-tempat angker untuk penelitianku. "Aku datang malam ini," katanya. Saat malam tiba, Rina datang membawa dupa dan semacam bungkusan kain hitam. Begitu masuk ke rumah, ia langsung berhenti di ruang tamu dan menatap ke atas.
Di atas ada yang terkurung, katanya. Apa maksudmu? Tanyaku. Dia sudah mati, tapi dia belum sadar kalau dia mati. Dan dia marah karena dikurung dalam peti itu. Apa dia bisa menyakitiku? Rina menggeleng pelan. Bisa, tapi hanya kalau kamu membuka petinya. Selama kamu tak bicara dengannya, dia hanya bisa mengganggu. Tapi kamu sudah dengar dia, kan? Aku mengangguk. Dan aku lihat kukunya. Rina menutup matanya. Lalu dia berbisik lirih. Berarti dia tahu kamu bisa melihatnya. Dan sekarang, dia akan terus mendekat. Malam itu kami tidur di ruang tamu dengan lampu menyala. Tapi jam 2 lewat sedikit suara ketukan itu datang lagi. Kali ini dari atap ruang tamu. Tok, tok, tok. Rina menggenggam tanganku erat. Lalu dari langit-langit butiran tanah mulai jatuh. Tanah merah seperti baru digali. Suaranya seperti sesuatu yang sedang menggerogoti papan kayu dari atas. Dan kemudian terdengar suara yang tak akan pernah kulupakan. Suara itu masih bergema di kepala kami meski ketukan dan runtuhan tanah telah berhenti. Aku dan Rina hanya bisa saling berpandangan malam itu. Terlalu takut untuk tidur, terlalu takut untuk bergerak. Dupa yang ia nyalakan mulai padam. Dan udara di dalam rumah berubah menjadi dingin seperti es. Pagi harinya, Rina memaksaku keluar dari rumah. Kami berjalan ke rumah Pak Surip. Kali ini, aku menuntut penjelasan. Tak bisa lagi ditutupi dengan kalimat setengah atau senyum kosong. Pak, saya hampir gila. Saya dengar dia bicara. Saya lihat tanah jatuh dari atap. Saya tahu ada orang dalam peti itu, dan dia masih hidup, atau mungkin hidup lagi. Pak Surip diam lama. Lalu, dengan suara pelan ia berkata, "Kamu harus tahu kisah rumah itu. 35 tahun lalu, rumah itu ditempati oleh pasangan muda, Pak Marto dan istrinya, Bu Sri. Mereka menikah muda dan tinggal di sana setelah rumah itu diwariskan oleh orang tua Pak Marto. Bu Sri adalah perempuan pendiam, nyaris tak pernah terlihat keluar rumah. Sementara Pak Marto dikenal sebagai orang yang keras dan cepat marah. Suatu hari Bu Sri menghilang. Pak Marto bilang istrinya kabur, tapi warga curiga, karena setelah hilangnya Bu Sri, setiap malam terdengar suara jeritan dari rumah itu. Dan tak lama setelah itu Pak Marto jadi gila. Ia berteriak-teriak sendiri mengatakan bahwa Bu Sri tak mau diam dalam tanah. Warga mencoba mencari Bu Sri. Polisi datang, menggali pekarangan, membongkar sumur. Tak ada hasil. Hingga suatu malam rumah itu terbakar sebagian. Dan ketika petugas memadamkan api, mereka menemukan peti mati di dalam loteng. Tapi anehnya, peti itu tidak terbakar sedikit pun. Ketika dibuka, mereka melihat tubuh seorang perempuan dalam kondisi masih utuh. Seolah baru meninggal kemarin, padahal sudah hilang berbulan-bulan. Tapi yang lebih aneh lagi, tubuh itu menolehkan kepala ke arah petugas. Sontak, semua yang ada di situ berteriak ketakutan. Peti itu langsung ditutup dan disegel. Rumah dikosongkan. Pak Marto hilang entah kemana. Waktu itu kami pikir lebih baik membiarkan dia di sana daripada menguburnya lagi dan mengulang semuanya dari awal, ucap Pak Surip lirih. Aku tak tahu harus berkata apa. Mulutku kering, jantungku seperti berhenti berdetak beberapa detik. Kalau memang begitu, Rina memotong. Kenapa tidak dibakar saja? Atau dimusnahkan? Pak Surip menatapnya, lalu berkata, karena Bu Sri
bukan manusia biasa. Malamnya, aku dan Rina mencoba membuat perlindungan. Kami membuat lingkaran garam di sekitar tempat tidur, menyalakan dupa, dan memutar doa dari ponsel. Tapi semuanya sia-sia. Pukul 3 dini hari, lampu tiba-tiba mati. Bukan hanya lampu kamar, seluruh listrik padam. Dan dalam gelap kami mendengar suara napas berat. Bukan dari luar kamar, dari dalam kamar. Aku menyalakan senter ponsel, dan sinarnya langsung tertuju ke sudut kamar yang kosong semalam. Kini tak kosong lagi, ada sosok perempuan berdiri membelakangi kami. Rambutnya panjang menjuntai ke lantai. Pakaiannya seperti baju tidur zaman dulu, robek dan penuh tanah. Tubuhnya gemetar. Lalu pelan-pelan dia berbalik, matanya kosong. Bibirnya membiru, dan di lehernya ada luka panjang seperti bekas cekikan tali. Aku menjerit. Rina langsung membaca doa keras-keras, tapi perempuan itu hanya menatap kami, lalu perlahan berjalan ke arah pintu kamar dan keluar begitu saja. Kami terdiam beberapa menit, lalu tanpa pikir panjang kami keluar dari rumah dan tidur di mobil sampai pagi. Paginya, kami memutuskan untuk memeriksa peti itu. Kali ini kami membawa alat, linggis, sarung tangan dan air doa. Rina yakin, jika peti itu tetap tertutup, Bu Sri akan terus menghantui. Ia ingin sesuatu, atau seseorang. Dengan jantung berdebar, kami naik ke loteng. Ketika kami mendekat, Rina menyadari sesuatu. Petinya kini terbuka penuh dan kosong. Tak ada tubuh, tak ada kain kafan, hanya tanah basah dan jejak kaki kecil keluar dari peti menuju ujung loteng ke arah lubang keluar. Itu artinya, bisikku, dia sekarang bebas. Hari itu aku dan Rina meninggalkan rumah. Kami menyewa kamar di penginapan desa sebelah, mencoba menenangkan diri dan menyusun rencana. Tapi suasana mencekam tetap mengikuti. Sejak peti itu ditemukan kosong, hidupku tidak pernah tenang. Bahkan, di luar rumah itu aku tetap merasa dia mengikutiku. Setiap malam aku bermimpi aneh, berjalan di lorong sempit, gelap, dengan bau tanah menyengat. Di ujung lorong selalu ada suara menangis. Dan ketika aku mendekat, aku melihat sosok perempuan duduk membelakangiku, memeluk lutut sambil berbisik-bisik. Kenapa kau tinggalkan aku di sana? Aku selalu terbangun dengan tubuh dingin dan nafas tak beraturan. Rina meyakinkanku bahwa arwah Bu Sri belum sepenuhnya bebas. Dia dilepaskan tapi masih terikat oleh dendamnya. Dia ingin keadilan, bukan belas kasihan. Keadilan dari siapa, tanyaku. Dari orang yang menguburnya hidup-hidup, jawab Rina. Datar. Kami kembali ke rumah tua itu siang hari. Tujuan kami jelas mencari tahu kebenaran tentang Pak Marto. Jika benar dia masih hidup, mungkin itu yang Bu Sri inginkan. Pengakuan dari suaminya sendiri. Pak Surip menggeleng saat kami menanyakan keberadaan Pak Marto. Sudah lama dia pergi. Katanya mau ke kota cari kerja. Tapi aku tahu dia lari dari dosa. Tak ada catatan keberadaannya? Tanya Rina. Pak Surip terdiam. Lalu ia masuk ke kamar dan kembali membawa kotak kayu kecil. Di dalamnya ada foto lama, beberapa surat, usang, dan sebuah buku harian milik Bu Sri. Aku membuka halaman pertama, tulisannya rapi. Aku hamil. Tapi Marto tak mau anak ini. Dia bilang anak itu bukan dari dia. Semakin ku baca, semakin gelap isi tulisannya. Tentang bagaimana Pak Marto mulai kasar,
menyiksa secara fisik dan mental. Lalu halaman terakhir, penuh dengan tulisan berulang-ulang. Dia akan mengubur aku, dia akan mengubur aku, tapi aku tak akan diam. Aku akan kembali. Tanganku gemetar memegang buku itu. Semua menjadi jelas. Busri dikubur hidup-hidup oleh suaminya sendiri karena dituduh hamil anak orang lain. Tapi yang lebih mengerikan, dia tidak mati saat dikubur. Dia masih hidup di dalam peti, dan dia menunggu. Selama puluhan tahun, malam itu kami kembali ke rumah dengan satu niat, memanggil arwah Busri, berbicara dengannya, dan membantu menuntaskan dendamnya. Rina menggambar lingkaran pemanggilan di ruang tengah. Ia membacakan mantra pemanggil roh, dupa dinyalakan. Lilin diletakkan di 4 penjuru ruangan, lalu hawa dingin menyelimuti kami. Satu persatu lilin padam sendiri, dan dari ujung lorong menuju dapur, tiba-tiba terdengar suara kaki menyeret, seret, seret, seret. Kami menatap ke arah itu. Sosok Busri muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Matanya sudah hitam legam, darah menetes dari lehernya. Tapi kali ini dia tak tampak marah. Wajahnya lebih sedih dari menyeramkan. Rina bicara padanya, "Kami tahu apa yang terjadi padamu. Kau tak pantas dikubur seperti itu. Tapi dendammu hanya akan membuatmu terikat selamanya." Sosok itu berdiri diam. Lalu dengan suara serak dan kering ia berkata, "Dia masih hidup, Marto, masih hidup. Dan dia di desa ini, sembunyi, sebagai orang lain." Aku tercengang. "Maksudmu?" Tiba-tiba, Rina menoleh ke arahku dengan tatapan pucat. "Pak Surip." Kami berlari ke rumah Pak Surip. Tapi rumah itu kosong, tak ada siapa-siapa. Meja terbalik, kursi berserakan seolah seseorang pergi tergesa-gesa. Tapi di ruang belakang kami menemukan cermin besar yang terpecah 2. Dan di balik cermin itu, ada ruang rahasia. Di dalam ruangan kecil itu kami melihat pakaian-pakaian lama, foto Pak Marto, dan surat pengakuan dosa. Isinya adalah tulisan tangan. "Aku kubur dia hidup-hidup. Aku tahu dia hamil anakku. Tapi aku marah. Aku takut. Aku tutup mulutnya, aku masukkan ke peti dan aku naikkan ke loteng. Setiap malam aku dengar dia menangis, tapi aku biarkan. Aku kira dia akan mati cepat, tapi ternyata tidak. Aku dengar dia masih hidup selama 3 malam. Aku lari." Rina membakar surat itu di tempat. Sekarang, dia tahu kebenarannya. Sekarang dia bisa pergi. Kami kembali ke rumah malam itu. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada suara. Tidak ada ketukan. Tidak ada napas berat. Tidak ada tanah jatuh dari atap. Peti di loteng masih kosong. Tapi di dalamnya kini ada setangkai bunga melati segar dan aroma harum yang belum pernah kurasakan selama tinggal di sana. Aku tahu Busri telah pergi. Beberapa bulan kemudian, aku menulis kisah ini sebagai bagian dari skripsiku. Tapi lebih dari itu, aku menulisnya agar semua orang tahu bahwa tidak semua arwah gentayangan karena jahat. Beberapa hanya menunggu suara kebenaran yang tak pernah datang. Dan bagi yang pernah melihat peti mati di loteng, jangan pernah mengetuk balik. Kini peti itu sudah kosong. Tapi pertanyaannya, kemana arwah yang pernah dikurung di dalamnya selama puluhan tahun? Pergi? Mereka bilang, kalau sebuah roh dikubur dengan dendam, ia tidak akan pernah benar-benar pergi. Ia
hanya berpindah tempat. Jadi kalau suatu malam kamu mendengar suara ketukan dari loteng, jangan dijawab. Karena bisa jadi itu bukan hanya angin. Itu dia. Terima kasih telah menonton, dan ingat, jangan pernah membuka sesuatu yang sengaja dikunci oleh waktu.